Kajian kita sudah sampai surat An-Nisa yang kita bahas kalau ini. Surat An-Nisa ayat ke-70. Bahasan kita kemarin diakhiri dengan sebuah kisah, sebuah riwayat bahwa ada seseorang yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jenengan adalah manusia yang paling saya cintai, melebihi diri sendiri, melebihi keluargaku. Bahkan ketika aku di rumah, aku senantiasa ingat kamu. Alangkah aku bersabar menunggu waktu untuk bisa bertemu dengan engkau. Dan ketika aku ingat-ingat mati, serta mati ini jenengan, saya tahulah di mana posisinya. Sadar diri, panjenengan pasti ditempatkan di tempat yang tertinggi. Lah kalau saya apalah, ibadahnya aja mungkin juga nggak seberapa gitu. Tapi kemudian diturunkan ayat ini bahwa kalau siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama para rasul, para syuhada, para sholihin, atau dalam hadis pendeknya almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan dengan yang disenangi. Kamuannya seperti itu. Di samping itu juga ada sebuah riwayat dari Aisyah, beliau berkata, "Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syakwahu allati qubida fiha fa yaqul ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin fa'alimtu annahu khuyyira." Jadi ada riwayat dari Aisyah bahwa pada saat Rasulullah itu menjelang meninggal dunia, di saat-saat itu beliau membaca ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Maka aku tahu bahwa nabi diberi pilihan. Nah, informasinya, riwayatnya bahwa para rasul itu menjelang ajalnya diberi pilihan, pengen tetap urip nang dunya apa berkumpul dengan para nabi-nabi terdahulu. Maka Rasulullah memilih berkumpul. Bahkan kita juga ada riwayat ya bahwa katanya, tapi saya belum pernah nyoba, mau jenengan nanti cerita kalau ngalami, bahwa orang kalau mau meninggal itu diperlihatkan apa yang akan diterima, sehingga kalau ruhnya orang-orang soleh tapi barangkali masih ada sifat keduniannya sedikit lah bahasanya, kepengen umur sing dawa, kan biasanya kita kan begitu ya, jenengan pengen umurnya panjang apa pendek? Pengen panjang umur. Maksudnya aja mati-mati atau niku? Iya, sehat. Sampai pirang tahun. Ya, terus ada riwayat nonton tiyang kok tes iman dan kedunya pengen urip bae. Mungkin ingin niatnya main, pengen sing amal soleh, pengen sing bakal ngelakoni sing kebaikan. Biasanya nek tiang-tiang sing dereng soleh kan terus niku mikirane. Kepengen sing amal soleh terus niku lho. Lah kan nonton riwayat sing tiang teng kuburan niku pada njaluk bisa dibalikna sedelar beramal soleh terus niku lho maksudnya lho. Niku make terus didengi. Ya jenengan karep ngerep ku bar ki mati karo wili kae. Ih, lu menyenengi ya lha yo mati bae kamane terus niku mulih guyu seneng. Niku nek sing carane takdire husnul khotimah lah gampangane. Tapi lah nggak sing suul khotimah didengine sing medeni kae jenengan kok mati karo wili kae sengsara banget mok. Oh, ora gelem mati, cengep-cengep mati. Mulai melotot mau mati bae. Nah, itulah riwayat-riwayat yang mudah-mudahan kita nantinya ketika akhir hayat kita, di ajal kita seperti Rasulullah SAW dilihatin bertemu dengan orang-orang yang soleh, karena kita berkumpul dengan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan kaji walaupun sepintas karena saya tidak sempat belajar tadi, pulang jam 2 belum sempat tidur. Wis adzan subuh lah menyet bae lah. Kita baca surat An-Nisa ayat ke-71. Monggo dipun buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Tarik nafas dulu, tahan dan panjang. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wa inna minkum laman layubatti'an. Itu ada nun ditasdid, kalau diwakofkan ya tetap berdengung gunnah. Wonten tanda wakofnya napa? Napa? Jim. Soalnya ini warna-warni teng komputer kula mboten tanda wakofe. Tang kitab kitab sebut tafsir tanda wakofe sod lam. Nah, ya monggo pada dilanjuti angsal nek sod lam langkung saya disambung. Nek tanda jim berarti jaiz angsal di wakofaken disambung ke angsal. Nek mboten tanda wakofe nggih kedahipun dipun sambung kecuali darurat. Kita mengambil pendapat yang paling ringan bagi kita yaitu diwakofkan jaiz ulih hikih gitu. Sing bertanggung nake ahli-ahli qiraat. Kita ulangi malih. Wa inna minkum lamal layubaddi'an. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya illam akum ma'ahum syahida. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya illam akum ma'hum syahida. Wala in asabakum fadlum minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum. Wala in asabakum fadlum minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum. Ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima.
ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Kaji mananya ya. Kalau teman-teman mau baca yang mana perkata ya tinggal cari di internet ya ada. Tafsirnya ya ada. Kita coba pelajari ada makna perkata. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu biasanya di belakangnya ada perintah atau larangan penting. Ada informasi penting bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, khudzu khidrakum, bersiap siagalah kalian, bersiap siaga. Ayyama syarul mukminin ihtarizu min aduwikum wasta'iddu lah, supaya kita menjadi orang yang siap siaga. Famfiru subatin, maka majulah ke medan perang, subatin secara berkelompok, kelompok-kelompok kecil, awim firu jami'a, atau majulah bersama-sama dalam kelompok besar secara serentak. Ai ukhruju ilal jihad jama'atin mutafarikin, yaitu kalian pada keluarlah ke medan jihad secara kelompok-kelompok terpisah-pisah, sariyatan ba'da sariyatin. Kemarin sudah sempat disinggung, ada pasukan atau kelompok pasukan perang dalam pada Rasulullah yang disebut dengan sariyah dan ghazwah. Tesi kemutan bedane sanes Bu Sariyah ibune sinten? Supen. Sariyah itu adalah pasukan yang dikirim oleh Rasulullah yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Biasanya kelompok-kelompok kecil itu sariyah, pasukan perang yang dikirim oleh Rasulullah mungkin untuk mengatasi kerusuhan, untuk menyelidiki sesuatu musuh dan sebagainya, tapi Rasulullah tidak ikut. Itu disebut dengan sariyah. Niku dipelajari wonten sanawiyah. Dukun sing ngangge pelajare sekedar pakai buku bahasa Indonesia. Nah, kula singen sinaune ngangge Khulasah Nurul Yakin. Lah niku wonten istilah sariyah. Wonten istilah ghazwah. Ghazwah adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Nah, di sini yang memang sekelompok-kelompok kecil biasanya Rasulullah tidak ikut disebut fanfiru subatin, berkelompok-kelompok. Seperti ketika misalnya pendahuluan perang Badar dulu kan, sebelum adanya perang Badar kan ada
peristiwa-peristiwa perang kecil yang tidak diri Rasulullah. Wa inna minkum tadi Sariyah baca au khudu mustamina fil jaisil katsif. Fa khayyarahum ta'ala fil huruj ila jadi mutafariqina wa muslimin. Jadi memang ada perintah dari Allah memberikan pilihan kalau maju badan perang ya berkelompok-kelompok atau secara kelompok besar. Wa inna minkum laman la yubati anna, dan sungguh di antara kalian mana tadi? Wa inna minkum, dan sungguh di antara kalian laman la yubati anna, pasti ada orang-orang yang sangat enggan menuju medan perang. Tadi di ayat sebelumnya kita disuruh persiapan untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Dan sebagaimana kita ketahui sekarang ini di dunia ini, bahkan ya sudah menjadi sunatullah bahwa tidak ada seorang rasul yang diutus tanpa ada yang memusuhi, mesti ada. Oleh karena itu kita disuruh persiapan. Bersiap-siap berarti ya secara fisik, secara pengetahuan, secara semangat, harta benda dan sebagainya. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita diperintahkan supaya berjihad di Allah dengan jiwa dan raga serta harta. Tetapi wa inna minkum, di antara kalian pasti ada orang-orang yang keberatan. Siapa itu? Wal muradu la yatasaqalanna wa takhallafna 'anil jihad. Jadi dia tidak mau ikut, merasa berat. Siapa itu? Wal muradu bihim al munafiqun. Wa ja'alu minal mu'minina bi'tibari za'mihim wa bi'tibari dhahir. Tadi ayat ke-71 kan dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Nah kok di ayat yang ke-72 dikatakan sebagian dari kalian orang-orang beriman? Apakah orang munafik termasuk orang beriman? Termasuk apa enggak? Kenapa disebut kalian? Ya secara lahiriah orang munafik itu ya kelihatan beriman. Karena sholat ya sholat, puasa ya melu puasa, zakat ya zakat, katakanlah haji ya melu haji, itu orang munafik. Ya, maka di sini disebut sebagai, kenapa disebut sebagai kalian, sebagian kalian kan ya yuladini mana orang beriman, sebagian kalian, sebagian orang yang beriman berarti kan maksudnya. Nah, di sini diterangkan dalam tafsir ini waj'alu minal mu'minin, mereka dijadikan bersama orang yang beriman bi tibari zamim, karena melihat pengakuan mereka. Oh kami ya beriman, kami ya sholat ya zakat, tetapi bahasa kita yang nggak mau dimengerti bahwa yang namanya munafik itu tidak sama antara lahiriah dan batiniah. Makanya kalau orang yang benar-benar beriman intinya itu prinsipnya tidak mesti bahwa kalau hidup lebih baik. Bagi orang yang beriman adalah iskariman aumut syahid, dan hidup kalau betul-betul iman ya baik, mati kalau syahid ya tetap baik. Maka orang-orang yang benar-benar beriman, sebagaimana kita belajar dalam sejarah, dalam pertempuran dulu ketika belum menjadi seperti yang Rasulullah katakan, karena Rasulullah pernah mengatakan suatu saat kalian akan ada mengalami nasib yang seperti di meja prasmanan. Nasib umat Islam suatu saat akan seperti hidangan di meja prasmanan. Ngana ngono ngerubut, ana sing njut sambele, ana sing njut. Pernyataan ini sampai-sampai membuat pada sahabat itu pada gumun. Amin killatin nahnu yauma idzi ya Rasulullah. Kenapa kita digerubut-gerubut sih sama musuh Allah, orang lain? Apa karena jumlah kita sedikit? Enggak. Kalian jumlahnya banyak. Mayoritas 85% di Indonesia. Walakin aku musawun kausaisel, tapi kalian orang bedane mung kaya pruk. Banyak tapi tidak berkualitas.
sehingga mudah terombang-ambing oleh orang lain. Ini kan seperti itu. Dulu ketika sebelum peristiwa ini terjadi, orang Islam itu, orang beriman itu diberi oleh Allah apa ya? Lawan-lawannya itu takut gitu. Katakanlah kalau ada pertempuran dulu zaman Rasulullah ya, sampai sahabat-sahabat, kalau ada orang non muslim kok memerangi orang Islam, sebenarnya mereka takut. Tetapi kalau orang beriman tidak takut. Karena apa prinsipnya? Menang ya mulia, mati ya tetap mulia. Wis ora wedi mati orang itu. Nah ini dikatakan bahwa sebagian orang-orang beriman yang dinyatakan lahiriahnya beriman tapi batinnya tidak, itu enggan kalau disuruh peranglah mau mati gitu. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya. Jika kalian ditimpa musibah, maksudnya apa? Aikutil qatlun wa hazimatun. Jadi pada saatnya namanya orang berperang ya cuma dua kemungkinan kan. Kalau enggak kalah ya menang, kalau enggak hidup ya mati. Ketika orang berjihad di jalan Allah, diperangi karena agamanya, kemudian di sini orang Islam itu terbunuh, maka orang-orang yang imannya cuma di lambe saja, di bibir saja, atau orang munafik tadi akan mengatakan, wah kita diberi nikmat sama Allah padaku, kenapa? Soalnya kalau aku ikut mereka ya pasti aku mati, ya gitu. Dikatakan di sini, qala qad an'amallahu alayya illam aku mahum asabahum illam aku mahum syahida. Ayqala dalikal munafik, orang-orang munafik itu akan mengatakan qad tafaddalallahu alayya, Allah telah memberi kelebihan pada aku, illam ushidul harba, illam ushidil harba, karena aku tidak ikut perang bersama mereka, fa'uktal, maka aku akan terbunuh. Karena kan tuh kan melu perang sih ya ramamu mati gitu. Nyong sih orang mulanya Allah memuliakan sebenarnya orang melu. Karena melu ya mati, itu kata orang munafik. Wal in asabakum fadlu minallah, dan jika menimpamu fadlun berupa keutamaan dari Allah, awala in asabakum ayyuhal mu'minuna nasrun wa dhufrun wa ghanimatun, kalau kalian diberi kemuliaan oleh Allah berupa kemenangan, berupa pertolongan serta harta rampasan perang, menang, la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah, ya laitani kuntum mahum fa'afuza fawzan 'azima. Ia akan mengatakan, kok sepertinya ka'anna tidak ada di antara kalian wa bainahu, dan di antara dia suatu kasih sayang. Ela yaqulanna hadal munafiq qaulun nadimun, pasti akan mengatakan kata-kata penyesalan, mutahsirun ka'an lam yakun bainakum wa bainahu ma'rufah wa sadaqatan bil ya laitani kuntum mahum fil ghuzwi wa la analu haddon wafiron minal ghanimah. Jadi karena tidak ikut perang, maka ketika orang-orang beriman yang benar-benar beriman perang kemudian mendapatkan kemenangan, kan dia nggak ikut bagian, malu-malu orang jadi bagian gitu. Maka dia akan menyesali, coba kalau aku kemarin ikut, mesti aku dapat bagian. Masa kalian orang melas, yang orang milu tapi kan yang dulurmu lah, jadi bagian ini ngapa? Nah itu. Sekali lagi bahwa kita memahami orang munafik itu memang tujuannya hanyalah keuntungan duniawiyah. Maka dari pembahasan 3 ayat ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kita sebagai orang Islam memang diperintahkan untuk mempersiapkan diri
sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai hanya cukup merasa sing penting nyong wis salat. Ada harus persiapan minimal ya, kalau tidak bisa mampu secara maksimal ya artinya kita menyiapkan generasi lah gitu kan. Karena apalagi kalau kita lihat saat ini ya, kemarin saya melihat ada walau alam ini ada kiriman berita ada syuhada, katakanlah pejuang Palestina yang meninggal dunia, atau mungkin panjenengan pernah lihat, kemudian oleh Sirewel apa ya sebutannya Israel diberi serahkan untuk dikebumikan Sirewel. Jadi di videonya itu sudah dibungkus kain putih, silahkan ini balamu gue ingin ketembak nang tentara aku ngana dikuburkan. Setelah dibawa rame-rame ternyata itu dikasih bomnya meledak di padang orang. Kan tidak ada pernah ada istilahnya kejahatan yang luar biasa seperti itu. Tapi ya anehnya kadang-kadang ada saja namanya juga dunia ada yang membela kepada dan sebagainya gitu. Kitanya mestinya ya tadilah bagaimana kalau orang Islam bersatu. Ya minimal kita, makanya ada ucapan kan barang saya melihat sebuah kemungkaran kok ayem-ayem baen gitu. Bahkan itu imannya sudah hilang. Ya minimal kita ikut prihatin berdoa, karena doa silahul mu'min. Berdoa itu doa adalah senjatanya orang beriman. Kita minimal mendoakan saudara-saudara kita di tempat lain, karena mestinya orang beriman itu masalul mu'mina fi tawadi wa tarhim kal jasadi ya suddu batu kal bulyan yusuddu batu kal jasadil wahid ya. Orang beriman itu dalam berkasih sayang antara orang beriman itu seperti satu badan, satu bangunan, satu badan. Kalau saat ini kakinya kecocok sakit ya bibirnya yang aduh bilang aduh merasa sakit gitu, bukan ayam-ayam bela men nang Palestina iki kan itu dia ora, nggak bisa begitu. Jadi memang ada perintah kita supaya mempersiapkan. Wa'iddu mastatatum, di ayat lain Allah berfirman atau berpesan wa'iddu mastatatum, persiapkanlah sekuat mungkin. Di kata-kata mastatatum itu bukan berarti lah nyongan ora mampu, bukan. Maka saya juga berusaha memahami bahwa kata-kata manistato'a, orang yang mampu, itu berarti memang berusaha untuk mampu. Jangan sampai ngulanya kan orang bisa, orang mampu. Jadi sekuat itu berarti mengandung mana ada ikhtiar semaksimal mungkin. Wa'iddu mastata'tum min quwwatin, persiapkanlah sekuat mungkin berupa kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan tenaga, kekuatan pikiran, kekuatan harta benda dan sebagainya. Minimal kekuatan semangat. Karena insya Allah ketika kita semangat ya Allah bantulah. Wa min ribatil khail, juga kalau udah perang turhibu nabi Abdullah bisa nanti membuat orang musuh-musuh Allah musuh-musuh merasa ngeri, merasa takut gitu. Ini kita kaji sedikit saja. Tadi kesimpulan pertama bahwa kita memang disuruh untuk memperkuat kita. Bahkan dalam hadis lain Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Tentu orang beriman yang kuat lebih baik daripada yang beriman yang lemah. Wa fi kulli khairin, meskipun masing-masing ada baiknya, tapi tetap lebih baik. Insyaallah kalau kita diberi pilihan, kita merasa ada yang lebih baik, kita akan milih yang lebih baik. Terutama lebih-lebih sih udah ragu-ragu kalau itu urusan duniawi. Jangan kon milih duit 1.000 karo 10.000 yang mesti milih sing 1.000 lah. Karena merasa yang 100.000 lebih baik. Dan kita banyak menjumpai dalam Al-Qur'an ataupun hadis kata-kata lebih baik yang bahasa Arabnya khairun. Dzalikum khairul lakum. Yang ini lebih baik, yang mestinya mengambil yang itu. As-salatu khairun minan naum, misalnya juga lagi qaulun ma'rufun wa ma'rufun khairun, ngucap yang baik, qaul ma'ruf wa maghfiratun, juga memberikan maaf, itu lebih baik daripada sedekah tapi amburine coy wingi ngerotok rewehe nang ya gitu ya. Sedekah tapi ngungkit-ungkit. Nah, kan seperti itu kita banyak jumpai kata-kata khairun yang secara mudah dipahami. Kalau itu urusannya urusan duniawi, kita pasti akan memilih yang lebih baik. Tapi kalau urusan akhirat karena masih ada keraguan, bukan apa-apa. Ya misalnya sudah ada as-salatu khairum minan naum tapi orang menyat-menyat, ya berarti kan orang menganggap lebih baik kayak gitu. Itulah maka kita di sini dituntut untuk memiliki jiwa yang semangat untuk bisa berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tentu dengan pemahaman mana yang
menjadi perintah Allah, mana menjadi larangannya, sehingga belajar pertama kita adalah berusaha memahami mana perintah Allah, mana larangan Allah, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan semangat sebaik-baiknya. Barangkali itulah sedikit yang bisa saya kaji. Mudah-mudahan oh ya, yang kedua, bahwa ayat yang kedua tadi, dalam setiap kelompok pasti ada kelompok-kelompok orang-orang yang bahasa Jawanya apa ya, jerimpungi apalah, jerimpeti, jerimpungi. Jadi kan jadi kelompok orang beriman, tapi kalau suruh ini orang gelem gitu. Itu kan selalu ada lah. Makanya kita berusaha untuk ya sekuat mungkin jangan terpengaruh pada orang sedemikian, karena dimanapun ya bahasanya, kalau saya memahami ya, kalau nggak ada orang seperti itu ya dunia jadi nggak rame lah gitu. Bahkan semangat iklan rokok nggak ada lo nggak rame meskipun kita tidak mau seperti itu, tapi ya kita pahami lah, sehingga kita berusaha untuk tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang kira-kira akan melemahkan iman kita. Tuh kan gara-gara jenengan sholat mikir tadi ketinggalan apa misalnya gitu dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita untuk ditularkan kepada anak cucu tentang pentingnya kita memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar dan belajar, serta meyakini dan memahami dan mengaplikasikan, menerapkan ajaran Al-Quran. Kita yakini sebagai suatu hal yang terbaik dalam hidup kita. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan lebih dahulu? Betul ya? Ya lah, insyaallah mudah-mudahan. Jadi yang terpenting kita itu hari Ahad datang kemari membaca beberapa ayat, mengkaji, insyaallah mudah-mudahan 4 hal yang Rasulullah janjikan kita peroleh, dan itu akan lebih baik daripada yang lain-lainnya. Mungkin ngaten mawon niki jam 6 tasih kira jam itu kurang jam niki jam 7 kurang 11 menit. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu, dan panjenengan bisa memperdalam kajian ayat ini melalui berbagai media sosial, entah itu di Google atau di YouTube atau melewati ustaz-ustaz yang lain, yang itu mudah-mudahan akan bisa menambah pemahaman kita tentang kandungan dari masing-masing ayat dalam Al-Quran, yang tentu sudah pernah kita singgung tidak bisa dilepaskan satu sama lain, tetapi selalu ada kaitannya dengan yang lain. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan, yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa memperkuat iman kita. Yang masih belum tepat ya atas keterbatasan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.